Jet tempur Su-35 yang selama ini dikabarkan akan dibeli oleh Iran, tiba-tiba justru muncul menyelinap di Al Jazeera. Laporan terbaru pada tanggal 13 Maret tahun 2025 melaporkan sebuah video yang diduga Su-35 sedang digunakan untuk latihan Angkatan Udara Al Jazeera dari Pangkalan Udara Ompowaki. Bisa dibilang ini adalah sebuah langkah besar bagi Al Jazeera untuk memodernisasi armada tempurnya. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Al Jazeera ataupun Rusia, tapi berita ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat militer dan analis internasional. Jika benar Al Jazeera mengoperasikan Su-35, mereka akan menjadi negara ketiga setelah Rusia dan China yang akan mengoperasikan jet tempur tersebut. Langkah Al Jazeera ini, jika nantinya dikonfirmasi oleh pihak terkait, mencerminkan kebutuhan negara tersebut untuk terus mempertahankan kemampuan operasional angkatan udaranya di tengah ketegangan regional yang meningkat. Apalagi akuisisi ini juga sejalan dengan strategi pengadaan pertahanan Al Jazeera yang berupaya untuk memelihara armada tempur yang modern dan handal. Menurut berbagai laporan, jet tempur Su-35 yang dikirim ke Al Jazeera tersebut kemungkinan besar berasal dari pesanan awal yang dibuat oleh Mesir pada tahun 2018 jika dilihat dari skema catnya. Mesir sendiri membatalkan pembelian Su-35 karena adanya tekanan ekonomi dan politik dari negara-negara barat. Jet tempur itu kemudian diharapkan akan ditransfer ke Iran, namun tampaknya transaksi itu tidak terwujud, atau mungkin Iran hanya memperoleh sebagian dari jumlah itu. Akhirnya, pesawat-pesawat yang sudah diproduksi itu dialihkan ke Al Jazeera. Keputusan Al Jazeera untuk menerima Su-35 ini pun dilihat oleh banyak analis sebagai langkah strategis untuk menjaga kesiapan tempur, sementara mereka menunggu pengiriman Su-57, jet tempur generasi kelima Rusia yang direncanakan untuk menggantikan armada MiG-25 Al Jazeera yang sudah pensiun. Sebenarnya, Al Jazeera lebih santer diberitakan sebagai pembeli asing pertama Su-57 daripada Su-35. Tapi meskipun beberapa pilot Al Jazeera diketahui sudah menjalani pelatihan di Rusia, jadwal pengiriman Su-57 tetap belum pasti. Rusia sendiri menghadapi kendala produksi dan prioritas untuk memenuhi kebutuhan angkatan udaranya, sehingga pengiriman Su-57 ke Al Jazeera tampaknya masih harus menunggu. Mungkin inilah yang mendorong Al Jazeera untuk mengakuisisi Su-35 sebagai solusi sementara, dan juga mungkin saja ada tawaran kontrak yang menarik dari Rusia. Namun belum ada pernyataan resmi mengenai peran spesifik Su-35 di tubuh Angkatan Udara Al Jazeera. Yang jelas, dengan penundaan dalam produksi Su-57, Al Jazeera tidak bisa hanya bergantung pada Su-30 MK Amerika yang meskipun handal, tapi mulai membutuhkan modernisasi lebih lanjut untuk tetap kompetitif di medan pertempuran modern. Saat ini, tulang punggung armada tempur Al Jazeera terdiri dari lebih dari 70 jet tempur Su-30 MKA, sebuah varian dari Su-30 MKI yang dirancang khusus untuk kebutuhan Al Jazeera. Su-30 MKA telah beroperasi sejak tahun 2006 dan memainkan peran penting dalam pertahanan udara serta kemampuan serangan Al Jazeera. Dilengkapi dengan avionik modern, radar canggih, dan mesin yang kuat, Su-30 MKA mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, hingga pengintaian. Namun kabarnya, Al Jazeera berencana untuk meningkatkan armada Su-30 MK Amerika dengan teknologi yang diambil dari Su-35, seperti mesin AL-41F dan radar Irbis-E. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja jet tempur tersebut sekaligus menyelaraskan logistik pertahanan antara dua tipe jet tempur yang berbeda. Dan dengan menambahkan Su-35, tentu saja armada udara mereka nantinya akan menjadi lebih tangguh. Sukhoi Su-35 sendiri adalah hasil dari evolusi program Su-27M. Jet tempur ini dirancang untuk meningkatkan kapabilitas platform flanker dengan menambahkan teknologi vektor dorong atau thrust vectoring yang memungkinkan manuver yang lebih baik. Tidak seperti prototip Su-30 MKI dan Su-37, Su-35 tidak menggunakan kanat, melainkan sepenuhnya bergantung pada teknologi thrust vectoring tersebut untuk memberikan kemampuan manuver tingkat tinggi. Selain itu, Su-35 menggunakan bahan komposit yang lebih ringan untuk meningkatkan aerodinamika dan memiliki struktur internal yang diperkuat untuk mendukung operasi berperforma tinggi. Untuk mendukung performanya, jet tempur ini ditenagai oleh dua mesin turbofan AL-41F1S yang memberikan kecepatan maksimum hingga Mach 2 dan jangkauan operasional hingga 3.600 km.
Sementara radar Irbis E yang dimiliki oleh Su-35 mampu mendeteksi target pada jarak lebih dari 350 km, yang memberikannya keuntungan signifikan dalam pertempuran udara jarak jauh. Dengan persenjataan yang mencakup rudal udara ke udara seperti R-77 dan R-73, serta rudal jelajah KH-31 dan KH-59, Su-35 dirancang untuk menjadi pesawat tempur multirole yang mampu menjalankan misi superioritas udara maupun serangan darat. Langkah Aljazair untuk mengakuisisi Su-35 tentunya memiliki implikasi strategis yang besar, khususnya di kawasan Afrika Utara. Aljazair dan Maroko telah lama bersaing dalam perlombaan senjata, dan akuisisi jet tempur canggih seperti Su-35 bisa memiringkan keseimbangan kekuatan udara di kawasan tersebut. Di sisi lain, Maroko telah meningkatkan armada tempurnya dengan mengandalkan jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat. Bahkan ada beberapa laporan yang menyebutkan jika Maroko juga berupaya untuk memperoleh jet tempur siluman F-35 yang akan semakin memanaskan persaingan di wilayah tersebut. Tidak hanya Maroko, kekuatan-kekuatan lain seperti Prancis juga mungkin memandang perkembangan ini dengan hati-hati. Sebagai mantan penjajah, Prancis masih memiliki kepentingan signifikan di kawasan Afrika Utara, dan kehadiran Su-35 di wilayah ini bisa menjadi faktor yang mengganggu keseimbangan geopolitik yang ada. Hubungan Aljazair dengan Rusia dalam bidang militer memang bukanlah hal baru. Selama beberapa dekade terakhir, Aljazair telah menjadi salah satu klien terbesar Rusia di sektor pertahanan. Pada tahun 2018, Aljazair sudah mulai melakukan negosiasi untuk memperoleh Su-35 sebagai bagian dari kesepakatan pertahanan yang lebih luas dengan Rusia. Namun saat itu Mesir juga terlibat dalam pembicaraan untuk memperoleh jet tempur yang sama, meskipun akhirnya Mesir membatalkan pesanan karena tekanan dari Amerika Serikat. Dengan latar belakang ini, pengalian pesawat Su-35 yang awalnya ditujukan untuk Mesir ke Aljazair nampaknya menjadi langkah logis, mengingat Aljazair sudah memiliki hubungan yang kuat dengan Rusia dalam hal pengadaan peralatan militer. Meski akuisisi Su-35 ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi Angkatan Udara Aljazair, tapi ada juga tantangan yang perlu diperhatikan. Mengintegrasikan jet tempur baru seperti Su-35 ke dalam armada yang sudah ada tentu membutuhkan investasi besar, baik dalam hal infrastruktur pemeliharaan, pelatihan pilot, hingga suku cadang. Selain itu, sanksi internasional terhadap Rusia bisa menjadi kendala dalam hal pengadaan suku cadang atau dukungan teknis di masa depan. Kendati demikian, Aljazair tampaknya siap untuk menghadapi tantangan ini demi meningkatkan kemampuan tempurnya. Dengan Su-35, Angkatan Udara Aljazair tidak hanya akan mampu mempertahankan wilayah udara mereka dengan lebih efektif, tetapi juga meningkatkan proyeksi kekuatan mereka di kawasan yang rawan konflik ini.